Pemasyarakatan, setelah sebelumnya kita sudah mengunjungi Lapas Bogor di Kota Hujan, sekarang saatnya perjalanan tur di Prison Bogoraya beranjak ke Lapas Cibinong. Untuk sampai di lapas ini, kita harus melewati Taman Makam Pahlawan. Tapi, walaupun terletak agak di ujung, prestasi yang sudah dihasilkan lapas yang dikenal dengan Elpora ini tidak main-main loh. Jangan ketinggalan ya, check it out! Sahabat Pemasyarakatan, perjalanan Tour de Prison edisi Bogoraya, Jawa Barat. Setelah kemarin kita berjalan-jalan di Lapas Bogor, saat ini kita sampai di Lapas Cibinong. Bersama-sama kita akan mengulik bagaimana Lapas Cibinong mampu meraih wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBK WBBM, dan bagaimana sih kiat-kiat untuk mempertahankannya, khususnya untuk Lapas Cibinong yang semakin pasti. Dan bersama saya saat ini dengan Kalapas Cibinong, Bapak Usman. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Terima kasih Pak, kami bisa diterima di Lapas Cibinong dan saat ini kita berada di area ruang terbuka pembinaan ya Pak ya? Ya, ini lapangan, ada lapangan tenas, ada lapangan voli. Ya. Lapas tenas, lapangan voli, ini kegiatannya di sini warga binaan Pak? Kegiatannya di sini. Ada juga yang futsal, ada di sana. Ada yang basket juga di sana, dan ada aula di belakang sana. Itu untuk badminton dan tenis meja. Oke. Semuanya boleh, punya hak nih Pak? Boleh, boleh. Semua boleh. Ngomong isinya berapa nih Pak di sini? Di sini sekarang untuk per hari ini 1.346 orang. 1.300 orang. Iya. Kapasitasnya berapa nih? Kapasitasnya 845 orang di sini. Tetap Jadi sudah over kapasitas ya Pak ya? Gitu, ya. Tetap over kapasitas tapi mampu meraih WBK sekaligus WBBM. Iya. Keren banget itu Pak. Ya alhamdulillah Bu, karena memang Lapas Cibinong sejak tahun 2018 itu meraih predikat WBK. Cuman di tahun 2019 itu kita nggak bisa meraih WBBM, tapi kita nggak putus. Kita semangat terus berjuang. Di tahun 2020 kita meraih predikat WBBM. Yes, mantap. Alhamdulillah, dan di 2021 ini kita mempertahankan predikat WBK dan WBBM. Oke. WBK, WBBM, yang utama kan pasti tentang layanan ya Pak ya? Betul, betul. Apa sih layanan unggulan di Lapas Kelas 2 Cibinong, khususnya ya terkait dengan pemenuhan layanan warga binaan pemasyarakatan? Ya. Tapi terutama kita di Lapas Cibinong ini ada, di belakang kita ini, Ibu, ini ada boleh layanan. Pak, diajak situ ya Pak ya? Boleh, boleh. Ayo silahkan. Okay. Jadi tahunya itu halte bis Pak. Kalau halte pembinaan ini apa maksudnya nih Pak? Jadi ini setiap warga binaan yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan ini harus absen Bu. Absen sidik jari yang terkontrol langsung oleh komandan jaga di belakang saya ini. Jadi siapapun warga binaan yang ikut kegiatan harus absen. Jadi nggak ada. Artinya memang warga binaan wajib ikut kegiatan pembinaan ya harus, Pak ya? Harus begitu. Menarik sekali nih Pak. Ya. Oke. Pembinaan sekarang pembinaan apa aja yang ada di sini Pak yang wajib mereka ikuti? Ya, pembinaan kemandirian dan ini ada kepribadian. Mari kita sambil jalan dulu Pak. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Oh, ini kita arah kemana nih Pak? Ya, nanti di sana itu ada gereja, ada poliklinik, ada wihara. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang program pembinaan nih, program pembinaan kan masyarakat banyak yang nanya nih. Iya. Mereka ini dapat remisi, katanya memenuhi persyaratan. Nah, memenuhi persyaratan program pembinaan itu program pembinaan apa nih? Jadi ada dua program pembinaan, kepribadian dan kemandirian. Oke. Ya, jadi untuk kemandirian di sini ada balai latihan kerja di sini kita, dan ada juga nanti kita bisa jalan-jalan di sarana asimilasi edukasi yang ada di luar. Oh, di luar? Iya, di luar. Jadi itu untuk warga binaan yang sudah memenuhi syarat. Memenuhi persyaratan? Ya, yang artinya nggak sembarangan yang bisa tidak kesana, sembarangan. Ya, Pak? Ada syarat-syarat khusus. Ada gitu syarat-syarat ya, Pak, khusus. Jadi gitu. Di sini ada kemandirian, ada kepribadian. Kemandirian, ya, kepribadian. Jadi saya jelaskan sedikit. Untuk kemandirian di sini ada laundry, ada kursus jahit sini ada. Jahit, ya. Bikin ada apa namanya barbershop. Barbershop. Ya. Gitu.
Menarik sekali, dan semuanya itu tertampung semuanya di kegiatan kerja, dan itu bagian dari kegiatan pembinaan ya Pak ya? Betul, betul Bu. Betul Bu. Kalau kemandiriannya itu tadi ngomongin kemandirian, kalau kepribadian itu kayak apa Pak di sini? Nah, kepribadian di sini ada kebetulan yang tadi kita lihat ada masjid di sini. Di situ ada kita membuat satu pesantren khusus untuk warga binaan yang beragama Muslim itu. Nah, di dalam pesantren itu kita ada program tahfiz. Tahfiz Al-Quran. Ini gereja nih Pak? Ini ada sini. Mohon maaf, ini poliklinik Bu. Di sini kebetulan ada dokter 2, dokter umum dan dokter gigi. Iya. Dan ada beberapa perawat. Alhamdulillah. Ya. Berartinya layanan rawatan di sini nggak ada masalah ya Pak? Alhamdulillah berjalan. Nah, ini ada balai latihan kerja. Balai latihan kerja. Iya. Yang tadi Bapak bilang ya, betul, kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian. Di sini ada apa aja nih Pak? Ya, di sini ada laundry di sini sebelah kanan. Ada laundry, ada barbershop dalam sini. Ada pembuatan seperti tempat tisu. Handicraft ya Pak ya? Handicraft di sini. Sambil kita jalan, ya. Nah, di samping balai latihan kerja. Bersih banget loh nih lapas Pak. Ya, memang kita harus tekankan begitu. Iya. Karena kebersihan dari sebagian daripada iman katanya. Dan itu bagian dari pembinaan ya Pak ya? Sebagian dari pembinaan. Iya. Nah, kalau ini apa nih Pak? Ini saya lihat gereja. merah pakai bajunya nih. Gereja. Iya. Oke, ini untuk warga binaan warga binaan beragama Nasrani di sini. Nasrani. Ya, dan di samping gereja ada wihara. Wihara. Komplit lah pas ini ya Pak? Ya, alhamdulillah Bu, ada wihara. Jadi semua agama Nasrani, Muslim yang ini gereja, wihara juga ada. Jadi pembinaan itu mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pimpinan kita. Dan tidak ada persinggungan antar umat beragama ya? Alhamdulillah tidak ada. Semua berjalan, kerukunan umat beragama tetap terjalin. Saling menghormati. Itu bagian tadi kalau ngomongin, tadi Bapak ngomong pembinaan kepribadian ya Pak ya, keagamaan itu ya betul. Pak? Apalagi sih Pak pembinaan yang ada di sini, di kepribadian? Iya, kepribadian ya seperti tadi. Tadi saya sempat melihat gitu kan, ada yang lagi baca tulis, yang lagi itu. Betul. Itu jadi memang ada yang tadi saya sampaikan tadi, ada tahfiz Al-Quran juga ada. Dan di samping agama Islam, ada juga yang kita lihat tadi gereja. Di sini juga ada, tetap kita laksanakan ibadah dan ada sekolah teologi. Ada sekolah teologi? Ada sekolah teologi di sini, dan itu sementara ini karena COVID, kita virtual semua. Tapi tetap berjalan ya? Tetap berjalan. Ada berapa Pak? Di sini kebetulan warga binaan yang agama Nasrani ini ada 40 orang, dan yang sekarang menjadi mahasiswa ini sebentar baru 2 orang. 2 orang. Ya. Tapi itu kan diharapkan bisa mengajak teman-teman yang untuk berjalan di kebaikan, khususnya dalam menurut agamanya ya Pak ya? Betul. Oh, pantesan ya Pak lapas ini menjadi lapas WBK, WBBM juga, karena memang pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di sini sepertinya sangat terjamin ya Pak? Betul Ibu, tapi yang paling utama ya pelayanan publik kita. Jadi ini Bu, kita sekarang sudah berada di depan blok. Ini ada blok Charlie yang sebelah kiri ini. Ini khusus narapidana kriminal. Kriminal umum ya? Kriminal umum. Nah, ini ada blok Delta, blok D. Ini khusus narapidana narkotika. Kita masuk ke dalam. Oke. Ya. Tolong Pak Irun buka. Sangat ingin sekali Pak. Oh, itu pakai apa tadi Pak? Ini pintunya digital Bu, jadi kita nggak pakai kunci, pakai digital. Jadi yang pegang petugas untuk membuka pintu. Kalau ada apa-apa tanggung jawab yang pegang kunci. Tanggung jawab yang pegang kunci. Kebetulan tanggung jawab Pak Hoirun ini kebetulan yang ada di sini. Pak Hoirun. Monggo silakan Bu. Nah, ini ada koperasi yang melayani. Dan ini khusus untuk di blok C dan Delta. Blok C dan blok Delta. Iya, muka belakang. Dia siap. Kanan belakang. Iya, muka belakang. Ya. Melayani untuk Charlie dan Delta. Oke. Ya. Nah, ini tadi saya jelasin yang olahraga warga binaan. Ini ada basket di sini. Artinya dia tidak harus ke sana ya Pak? Nggak harus ke sana. Olahraga ke sini. Di sini. Nah, ini kita masuk ke blok Delta. Khusus narapidana narkotika. Ini ada dilihat
Blok Delta kapasitas 308. Sekarang sudah isi 539 orang. Overnya 231. Hampir 100% ya Pak? Hampir 100%. Wow. Mari Ibu, Ya, silakan, kita Pak. jalan-jalan. Musola Al Barokah. Iya. Inilah Bu, Blok Delta. Blok Delta. Iya. Blok D. Oh, ini ada berapa kamar nih Pak di sini Pak? Jadi ini ada 2 lantai. Lantai bawah ini ada 14 kamar. 14 kamar. Lantai 2 ada 14 kamar. Jadi total keseluruhan 28 kamar. 28 kamar. Iya. Nah, ini ada kamar. Kamar rehabilitasi. Apa nih Pak kamar rehabilitasi? Ya, narapidana yang kena penyakit apa kita rehab dulu di sini. Ya untuk disendirikan dulu, jadi nggak bercampur dengan Tidak yang lain. bercampur. Mari. Ada berapa nih? Ada 1. Ini juga kamar rehabilitasi, Iya. termasuk rehabilitasi pencandu narkoba di sini ya Pak ya? Betul. Kasus-kasus narkotika Kasus ya Pak? narkotika di sini juga rehab semua. Jadi ini ada beberapa kamar yang rehab juga. Ini memang rehab medis semua yang Rehab kita medis. telah laksanakan di tahun 2021. Nah, ini rehab medis lagi COVID juga. Ini sistemnya jadinya seperti apa Pak? Ya, jadi kita memang bekerja sama dengan para asesor juga dari luar, dari rumah sakit kita kerjasama. Ya, di sini kita laksanakan selama 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Ya. Tidak ada masalah selama COVID, tetap kita prokes, berjalan ya, tetap Pak, kita ya? jalankan sesuai dengan prokes. Ini kamar rehabilitasi semua juga ini, Bu. Kamar rehabilitasi Iya. juga. Oh, sudah berapa nih ya? Mana? Assalamualaikum. Sehat semua? Ya, ya ini Bu, kamar rehab semua. Berarti ini kasus narkotika semua Pak? Kasus narkotika semua. Iya Pak. Mari Bu, jalan. Oh, jadi ini ada, jadi mereka yang di dalam program rehabilitasi ada Rehabilitasi. kamar-kamar khususnya ya Pak? Ada. Maksudnya adalah supaya mereka fokus pada program rehabilitasi. Betul. Jadi kita berharap warga binaan yang terutama pecandu-pecandu ini selama mengikuti rehab medis ini tidak mau mencoba lagi, tidak mau mencoba apa itu yang namanya sabu, apa itu namanya ganja. Oke. Itu harapan kami di sini sampai setelah dia keluar lagi. Sampai ada yang keluar. Iya. Supaya nggak balik lagi juga ya Pak ya? Betul. Karena kan kasus-kasusnya ada juga yang keluar bebas, Balik lagi. Iya Pak. Siap. Loh, ini musola Al Barokah. Iya. Nah ini musolanya di mana nih Pak? Jadi di sini Bu, jadi begini. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita ada kegiatan apa namanya santri. Santri. Di dalam santri kita ada tahfiz Al-Quran. Oke. Jadi saya dan teman-teman memprogram setiap blok itu ada kamar untuk para santri dan para tahfiz. Maksudnya apa? Oke. Maksudnya biar warga binaan yang ada di dalam blok sini bisa terketuk hatinya untuk melaksanakan ibadah, minimal bisa ngaji, bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Dan di sini kita bikin musola, setiap blok semua ada. Musola itu maksudnya ini Pak? Iya, Oh jadi ini area mereka di sini mereka untuk melaksanakan sholat. melaksanakan sholat, ada Iya. yang belajar ngaji semuanya Betul. di sini ya Pak? Jadi tetap ibadah mereka tetap laksanakan di sini. Dan ada yang di luar yang udah pesantren-pesantren tadi, ada sebagian di masjid dan ada juga yang sebagian di sini. Maksud kami itu, tujuan kami itu untuk mengajak semua. Artinya ini kondisi seperti ini, ada musola seperti ini, ada kamar khusus tersendiri itu ada di setiap blok. Ada setiap blok. Bukan hanya blok ini saja. Bukan cuma blok ini aja, di blok Charlie pun ada. Oke, menarik sekali itu ya Pak. Dan Iya. sekarang dampaknya apa tuh Pak? Ya, ada 4 blok. Sini ada blok Alpha, Ya. blok Bravo, Charlie dan Delta. Jadi semua blok ada kamar santri dan ada kamar tahfiz. Aduh, menarik tuh Pak. Boleh ya Pak, nanti kita ke kamar apa tadi Pak? Kamar tahfiz, kamar santri? Boleh. Ini kita ada nanti. Oh, oke. Iya, sambil Siap. jalan kita. Ini lagi kayaknya suara ngaji ya Pak? Iya, betul. Oh itu di kamar? Kamar hafiz itu. Pak. Iya. Aduh jadi adem nih Pak lapasnya Iya. ya Pak. Yang mau, Alhamdulillah. yang lain mau nggak mau kan? Iya. Yang Ya inilah muslim tujuan gitu kami kan? begitu. Oke. Oh ini ya Pak ya kamar Iya, hafiz Quran. betul. Menariknya ini nggak hanya di blok ini, itu yang Betul. menariknya. Semua. Ya. Boleh dilihat di ini nih. Inilah kamar hafiz. Semua. Arah.
Dan ini mereka menyebar ya Pak? Menyebar. Untuk mengajak kamar-kamar. Betul, betul. Inilah hafalan Al-Quran. Baik, mari. Ini kamar tahfiz. Kamar tahfiz. Kali ya Pak ya. Nah ini kamar pesantren, Mbak. Kamar pesantren. Kamar pesantren. Tolong Pak Dwi buka dulu. Oke. Lihat. Jadi adem ya, hujan adem jadinya. Ya. Assalamualaikum. Gimana? Sehat semua ya? Ya. Jadi ini kamar pesantren. Kamar kan? pesantren. Jadi blok lain juga ada ya Pak? Ada, setiap blok ada. Oke. Ini. Di sini. Jadi mereka tugas utamanya nih mereka ini apa nih Pak khususnya yang tadi Bapak bilang kan menarik sekali ya, bisa Iya. ngajak teman-teman yang lain nih. Betul. Nah, bisa ngaji juga, sholat juga itu. Ya, di samping mereka yang belajar agama lebih cenderung ke masalah agama. Ya, di samping kegiatan-kegiatan sehari-hari Iya. gitu tuh. Oke. Ini ketuanya siapa nih di sini? Pak, saya mau tanya nih, tadi Pak Kalpas bilang di setiap blok ada ini. Karena tujuannya supaya teman-teman yang santri bisa mengajak teman-teman yang lain sholat, ngaji. Nah, pengalaman Pak sendiri tuh gimana sih Pak? Efek dampaknya sejauh apa nih buat teman-teman yang lain? Ya. Awal di sini saya tidak di kamar pesantren. Kamar pesantren baru ada satu. Lama-kelamaan saling mengajak sampai ada beberapa kamar yang baru. Dan alhamdulillah yang saya rasain di sini ya ada kegiatan khusus. Jadi di lapas kita bukan cuma tidur, makan, tapi ada kegiatan. Paginya kita ke masjid, sorenya ada kegiatan juga di kamar sampai setelah isya kita baru selesai. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Ayo dilanjut. Assalamualaikum. Sul, ini Sul. Ini nih. Waalaikumsalam. Ibu, Ini Bu, saya perkenalkan ini Sul Fikar, tahfiz muda kita. Tapi sudah. Tahfiz muda. Iya. Oke. Ini perkenalkan dari Direktorat Ibu Rika dari Humas ya. Hafiz muda, berarti udah Betul. hafal Al-Quran? insya Allah Ibu lagi program Program. menghafal Al-Quran. Jadi alhamdulillah di Lapas Cibinong ini ada program menghafal Al-Quran dan saya salah satu santrinya Ibu. Menghafalnya di sini? Menghafalnya di sini Ibu. Di luar boro-boro Ibu, alhamdulillah ada hikmahnya banget Ibu. Oke. Kasusnya apa Mas? Saya narkoba Ibu. Hukuman berapa tahun? Hukuman 9 tahun. Udah berhenti dong, nggak narkoba lagi ya? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ya Ibu. Semoga bisa mengajak teman-teman yang lain ya. Amin. Biar Insya bisa Allah. Al-Quran. Amin. Insya Ya. Allah Ibu. Ya Ibu. Silakan Mas Hafiz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini salah satu contoh saja Salah ya satu Pak ya? contoh, iya. Mungkin baru pulang dari masjid ya. Aduh adem banget ya Pak. Ya. Kepribadian, apalagi tadi sudah ada yang tahfiz Iya, ya Pak. betul. Ya udah bilang tadi tahfiznya itu karena di sini, bukan karena di Betul, luar. Kalau betul. nggak masuk belum tentu jadi tahfiz ya Pak. Betul, hukuman 9 tahun lagi ya Bu ya. 9 Hukuman tahun 9 tahun lagi ya, narkoba. Pak, ya. Iya. Oke. Iya, ini salah satu contoh blok hampir sama semua. Semuanya bloknya. kayak gini Iya. Pak. Tadi udah pembinaan kepribadian di pesantren, ada keagamaan. Tadi Bapak juga sempat ngomong ada saya Pak ya? Oh iya betul. Ah. Mari kita jalan-jalan ke sana. Oh, saya tertarik sekali Pak untuk Saya lihat ini itu. sarana asimilasi edukasi. Sarana asimilasi Edukasi. edukasi. Iya. Oke. Baik, kita ke sana, Bu. Ya. Oh, jadi kalau kita mau ke saya harus keluar dulu ya Pak? Dari Keluar sini, Pak? dulu, Bu. Keluar dulu ke pintu portir. Pintu portir. Betul. Karena memang lapas itu pintunya cuma satu ya Pak? Apa sih? Ini rumah dinas Rumah ya, Pak, ya? dinas, rumah dinas. Jadi cuma ada 3 rumah dinas. Rumah dinas Kalapas ini, KPLP, Kasibinadik. Nah, yang tadi yang saya bilang, Bu, ada sarana asimilasi edukasi. Sarana asimilasi. Ini salah satu sebelah kanan kita bisa lihat ada budidaya tanaman anggrek. Budidaya, wah mahal itu Pak. Dan kayaknya kan butuh kalian khusus ya Pak? Betul, betul. Ya?
Dan kemarin waktu kita adakan ini kita sudah sempat mendatangkan memang ahlinya. Kita belajar bagaimana cara mengembangbiakkan tanaman hias anggrek ini nih. Berapa warga binaan ini Pak yang terserap di sini Pak? Untuk yang di tanaman anggrek kita bagi-bagi. Di sini kebetulan ada 2 orang narapidana. Iya, kita bagi karena ada yang di hidroponik juga. Di sini ada jangkrik, ada lele, ada kambing, ada ayam, gitu. Jadi kita bagi-bagi warga binaan yang ada di luar ini. Dan Mau ini lihat ke dalam? Boleh kami lihat. Oke. Otomatis ini kan butuh kalian khusus ya Pak ya? Ya. Ada pelatihan atau gimana? Tuh, Ada pelatihan kemarin kita datangkan orang yang ahlinya cara mengembangbiakkan, dan anak-anak sudah bisa memisahkan ada jenis anggrek juga. Jenis anggrek yang tidak bisa dikembangbiakkan secara alami, harus melalui laboratorium. Oh. Ya. Nah, kalau itu gimana tuh Pak kalau laboratorium? Nah, itu kita nggak bisa ini karena kita harus kerjasama dengan orang luar. Kerjasama ya, orang luar Oke. lagi. Itu sudah ada yang itu ya Pak ya, sudah ada yang berbunga. Sudah ada. Ya. Selain ini tadi Bapak apa lagi Pak? Ada hidroponik, ada jangkrik, ada ayam. Tadi menariknya nih Pak ya. Tadi Bapak ini sarana asimilasi dan edukasi. Boleh dong Pak dijelasin maksudnya tuh sarana asimilasi dan edukasi itu tuh apa? Ya, Karena kan spesialnya ini berada di luar lapas ya Pak. di luar lapas tapi masih di dalam lingkungan lapas. Dalam lingkungan lapas. Betul. Dan warga binaan yang di sini pun khusus. Khusus. Nah itu kategorinya apa Pak? Warga binaan yang boleh kerja di luar ini. Ya. Karena kan ini di luar tembok. Dari sisi keamanan sebenarnya juga kan beresiko gitu kan. Betul. Nah, itu seperti apa Pak? Betul. Jadi yang pertama ini sudah melalui warga binaan yang kerja di sini sudah melalui proses semua. Proses. Yang pertama saya sebagai pimpinan melarang sama sekali yang kasus narkoba. Karena di aturan nggak boleh ya Pak? Di dalam aturan sudah jelas sekali. Iya. Itu tidak boleh. Jadi di sini narapidana yang kerja di sini mereka yang kriminal Kasus dan luar sudah narkotika. menjalani 2/3 dari masa pidana. Sudah menjalani 2/3 dari masa pidana. 2/3 masa pidana. Iya, jadi mereka di sini sambil menunggu PB, mereka Sambil bebas dari sini. Oke. Gitu. Kalau setengah belum boleh Pak? Setengah dalam aturannya memang sudah bisa, tapi kita masih keluar masuk. Oh, jadi masih semacam apa ya Pak? Percobaan Ya, kali percobaan. ya, Pak, ya? Jadi untuk ke depan pengganti daripada yang ada sudah bebas nanti, yang inilah yang setengah yang kita ambil setelah menjalani 2/3 kita harus ini. Oh, gitu. Jadi memang ada syarat-syarat tertentu ya Pak. Betul, Mereka Bu. itu bisa kerja di luar tembok lapas. Kita ke kiri Bu, ini ada Oke. peternakan, Yes. pengembangan jangkrik sini. Peternakan jangkrik. Jangkrik. Oke. Kenapa jangkrik Pak? Ini menarik nih, kayaknya baru sekarang dengar kegiatan warga binaan itu jangkrik. Kenapa jangkrik Pak? Sebenarnya sepele Bu. Iya. Kemarin saya ke direktorat beberapa bulan lalu, kebetulan ketemu sama Pak Direktur, kebetulan Pak Dodot, tanyakan bahwa ini sebenarnya sarana buat sapi. Tapi pertama saya datang ke sini yang sudah, Oh dulu ini Iya. sapi ya Pak ya, karena Kandang strukturnya sapi. sapi. Iya. Oke. tapi ini saya datang ke sini sapi sudah nggak ada. Ada masukan dari Pak Direktur. Sayang kalau kandang ini kita tidak manfaatkan. Betul, karena ini luas sekali Pak. Iya. Nah, coba dipikirkan apa yang dibuat jadi biar bisa bermanfaat. Saya langsung berpikir mungkin untuk peternakan jangkrik ini. Dan alhamdulillah memang kita lihat ini barusan kita jual kemarin, baru 2 hari yang lalu, Ya. ada 40 kilo, 40 kilo. 40 kilo jangkrik. Oh, Dalam jangka waktu cuma 1 bulan. dalam 1 bulan ya Pak. Iya. Waduh. Ini menarik karena mungkin saya yang baru tahu, baru sekali ini saya lihat ada peternakan jangkrik, dan kalau Bapak tadi 40 sudah dikejual, berarti sudah ada pengepulnya, Betul. sudah ada marketnya ya Pak. Betul, jadi kami sudah ada kerjasama dengan komunitas yang pelihara jangkrik.
kami beli telur, bibit telur jangkrik dari komunitas dan kami jual juga dengan komunitas. Oke, berarti memang sudah ada target marketnya dan itu yang kan permasalahan di lapas itu salah satunya adalah marketingnya, Pak, ya. Betul. Setelah jadi mau dijual kemana? Iya. Nah, kalau ini sudah jadi, sudah tahu mau dijual kemana. Oke, ada niat untuk mengembangkan ini lebih besar lagi, Pak? Iya, ini betul. ada berapa ini, Pak? Oh, ini Ada semuanya 12. lain kepake semua ya, Pak? Betul. Ada 12 box. Iya. Rencana ke depan kami membuat untuk pembibitan. Jadi kita biasanya beli telur. Mungkin ke depan kita nggak usah beli telur jangkrik lagi, kita kembang biakan sendiri. Dan itu bisa ngurangin kos lagi berarti, Pak? Betul. Oh iya. Ini kan kita tahu untuk makanan itu gitu teh. Iya, yang kita tahu kan makanan burung. Makanan burung. Iya. Atau untuk mancing kan? Mancing. Nah, Ada hasil lain, Pak? ada. Jadi kemarin dari komunitas ini menyampaikan bahwa kosmetik yang biasa ibu-ibu pakai ternyata ada salah satu yang memang unsur dari jangkrik. Serius, Pak? Betul. Aduh, saya pegang dulu Jangkrik. bedak saya nih. Iya, jadi jangkrik ini kalau kita hidup, kita tumbuk dia putih, bukan coklat, Oke. putih. Oh, Dan menarik. dari komunitas itu sudah ada pengumpul juga yang ngambil untuk kosmetik katanya. Ayo kita di belakang itu ada lele, Bu, mari Ada kita. lele juga ya, Iya, Pak? Oke. Ini perkembangan areanya biakan sangat lele. besar sekali dan semuanya dipergunakan secara Kita maksimal ya, Pak? pergunakan, Bu. Iya. Mari, Bu, kita ke Silakan. belakang. Halo, Mas. Sudah berapa lama nih? Ini udah 2 minggu. Mas sendiri bisa apa sih ternak namanya, Ternak. Pak? Ternak jangkrik. Menarik ya, ternak jangkrik. Itu udah berapa lama? Udah bisa sendiri atau ada pelatihan sebelumnya? Ada pelatihan. Ada pelatihan. Pelatihannya juga. Oke, bebasnya kapan, Mas? Insya Allah ya kalau lanjut. Bulan 4. Tertarik bikin ini di luar? Tertarik. Oh, oke. Oh, menarik sekali nih, Pak. Ini kan Iya. menjadi bekal ya, nyata. Betul. Dia tahu. Juga Hah? buat kita nanti setelah bebas. Jadi ada niat ini mau dilanjutkan di luar ya, Mas ya. Ngomong-ngomong ya, nanti kita datangin nanti peternakan jangkriknya. Wah, menarik sekali nih, Pak. Ini sangat positif sekali buat warga binaan yang sudah mau siap bebas ini kan. Betul. Memang sepele sih, cuman Iya. makanan ada di lingkungan Itu kita. makanannya apa itu, Pak? Ya ini ada sebenarnya kalau kita lihat ya ada purnya memang, tapi kita campur dengan bekas nasi, tapi kita siram air panas sama ampas tahu. Ampas tahu. Ampas tahu. Oh iya. Kayak gini aja ya, Pak ya? Iya. Iya, iya. Oke. Dan kalau dihitung dari modal untuk warga binaan bisa melanjutkan keluar itu terhitung masih bisa terjangkau ya, Pak? Ini masih terjangkau sekali. Oke. Tadi sudah jangkrik, lele, selanjutnya apa lagi nih, Pak? Anggrek Selesai. sudah ya. Anggrek sudah, hidroponik juga. Ini Nah, benar-benar di sini- sarana edukasi ya, Pak ya? Betul, di sini ada kandang ayam, Bu. Kandang Ayam petelur. ayam petelur. Ayam petelur. Oke. Ayam petelur. Tuh, di mana tuh, Pak? Itu di belakang sana, Bu. Kalau ini apa nih, Pak? Nah, ini tempat mereka tinggal anak-anak yang di saya. Anak-anak Ada yang di saya 19, maksudnya iya. warga binaan yang Warga asimilasi? binaan yang asimilasi. Boleh kita tengok, Pak? Boleh, silakan. Oh, ini privilege-nya ya, Pak ya? Ya, Ini boleh nginep mereka di sini nggak? iya, boleh nginap sini. Boleh nginep. Boleh nginap. Makanya tadi sangat ketat sekali ya, Pak, yang sudah Iya. program pembinaan. Oke. Ini juga bisa men-trigger warga binaan ya, Pak. Kalau kamu pengen kerja di luar, Betul. ikutilah program pembinaan dengan baik. Kalian akan Kasih mendapatkan skillnya, ini. iya. Di sini berapa? Jadi Jadi kami mereka boleh ada nginep di 3 sini? tempat. Ini 19 orang ini emang tidur di sini. Di sini. Artinya di 3 tempat ini. Jadi nggak masuk ke dalam, Pak? Nggak masuk ke dalam lagi. Wah, menarik sekali ya. Ya, ini salah satu ya upaya kita untuk apa namanya warga binaan
lebih berbuat untuk mereka bisa keluar ke sini. Dan mempersiapkan mereka balik ke masyarakat ya Pak? Iya, betul sekali. Makanya kita siapkan semua sarana asimilasi edukasi ini. Itu. Menarik sekali ini. Ya. Sahabat pemasyarakatan, ini seperti kita lihat ini memang rumah khusus ya Pak? Betul. Rumah khusus untuk warga binaan yang asimilasi di SAE, di Lapas Kelas 2A Cibinong. Menarik sekali. Ini ada 3 rumah ya Pak? 3 rumah. 3 rumah. Betul. Pernah ada masalah nggak sih Pak yang di luar ini bikin apa ya, yang namanya mereka di luar gitu? Ada yang sempat kabur nggak? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah. Alhamdulillah. Jangankan kabur, mereka ribut sebelum tidak. Oh, justru kepercayaan diberikan dipergalikan sebaik-baiknya ya Betul, Pak. betul. Dan yang paling pasti mereka di luar ini sudah memenuhi persyaratan. Persyaratan. Yang tadi Bapak bilang diantaranya sudah setengah, 2/3 sudah program pembebasan bersyarat. Betul. Oke. Ini lihat ada 3 tempat. Nah ini ada kandang ayam. Ayam petelur. Yang betul. Ini juga ayam petelur, berarti dia hanya untuk bertelur aja ya Pak? Untuk bertelur aja. Oke. Oke, silakan. Kita memang kayak berasa jalan-jalan di, kalau di apa di luar-luar itu kayak Di gimana sih, perkampungan Pak? gitu gimana? Iya Pak. Ini orang luar bebas ke sini Pak? Ya. Boleh lihat ke sini? Orang Ya, yang di selama luar ada izin, ada karena izin di sana didampingi enggak, ya Pak ya? enggak sembarang bisa masuk ke dalam sini. Betul. Gitu. Oke. Ini Halo, kita Mas. bisa lihat. Oh ini salah satu pekerjanya? Betul, salah satu pekerjaan Namanya siapa, ada Mas? di saya. Jamal. Kasusnya apa Mas? Masalah perempuan. Hukumannya berapa tahun? 9 tahun sudah menjalani? Oke, sekarang sudah setengahnya ya? Ini ikut program PB juga? Kapan PB-nya? Februari, udah deket ya Pak ya? Betul. Oh, Mas di sini kerjanya bagian apa aja? Ngurusin ayam, bersih-bersih. Ntar keluar ada niat mau beternak ayam? Oh belajar di sini udah tahu ya? Tinggal beternak di luar. Oke. Jadi sekali. Dan ini sudah penjualannya gimana Pak? Nah itu tadi saya bilang, kita alhamdulillah untuk Sudah seperti ini ada telur ya, Pak, ini, kita belum sempat keluar, petugas-petugas pun bisa beli di sini. Iya. Betul. Mungkin ke depan kita akan kembangkan mungkin lebih besar lagi. Lebih ada besar lagi Pak. Depan. Iya. Menarik sekali Pak. Hebat Pak. Nah tadi kembali ngomongin ke kalau orang luar Pak. Kalau orang luar Pak pengen nengokin ini karena kan sarana asimilasi dan edukasi. Berarti kan edukasinya juga bisa buat masyarakat ya Pak? Bisa, selama itu Oke. mereka ada permohonan izin Iya. ke dalam sini mau melihat, mau belajar, kami izinkan masuk ke dalam sini dengan didampingi oleh petugas-petugas Iya. kita. Karena bisa jadi Pak, banyak masyarakat yang nggak tahu bahwa di lapas itu banyak kegiatan positif, salah satunya ini gitu loh. Betul. Betul. Ini udah apalagi nih Pak? Apalagi ya, sebenarnya masih ada sih. Masih ada? Ke bawah sana ada kita membuat kolam pemancingan, tapi sebenarnya ini khusus untuk petugas-petugas kita. Jadi Oke. kita di dalam lingkup sini, jauh dari keramaian, saya membuat suasana biar lebih apa ya, secara kekeluargaan kita aja kita hiburan, mancing, Iya. yang positif-positif aja. Betul. Jadi selain warga binaan yang Bapak sentuh hatinya, Betul. juga petugas yang nggak kalah penting ya Betul, Pak. Karena betul. yang supporting Bapak sebagai leader adalah petugas juga ya Pak. Betul. Ngomong-ngomong nih Pak, ini kan semuanya hal yang mensupport WBK dan WBBF, betul ya Pak ya? Nah bagaimana nih Pak strategi Bapak, karena tidak terlepas juga terkait dengan strategi, selain tadi pembinaan yang sudah sangat hebat sekali, bagaimana Bapak menerapkan strategi pengamanan? Nah itu di setiap, ada berapa sih Pak di pengamanannya? Ya, untuk di Rugo ada 4 regu. 4 regu, itu satu regu ada sekitar 12 orang sampai 14 orang. Jadi untuk seluruhnya petugas kami di sini 147 orang. 147 orang. Jadi bagaimana kiat-kiat kita untuk ini nih, saya sangat bangga ya ikut di dalam keluarga besar Lapas Cibinong ini yang memang petugas-petugas yang punya integritas.
punya integritas, kerja memang nyata, jujur semua gitu. Jadi saya bangga sekali ikut dalam keluarga besar Lapas Cibinong. Alhamdulillah, kebetulan yang saya pimpin di sini petugas-petugas yang memang semua bisa saya andalkan. Makanya WBK, WBBM ya terus bertahan ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, terakhir Pak, pertanyaan saya, strategi Bapak ini kan pasti Bapak sudah mimpin nggak cuma di sini ya Pak ya. Strategi Bapak untuk manajemen SDM khususnya terkait dengan pengamanan. Karena memang isu tidak seimbangnya jumlah petugas pengamanan dengan warga binaan ini kan terus menerus nih Pak. Betul. Bagaimana strategi Bapak agar kendala atau tantangan dari kurangnya petugas pengamanan ini bisa tetap menutupi agar tidak terjadi gangguan keamanan ketertiban dan pembinaan tetap berjalan? Betul. Jadi strategi saya memang alhamdulillah sudah beberapa kali KUPT dan memang basic saya dari KPLP. Untuk strategi pengamanan saya ngambilkan dari staf-staf, baik dari staf, pejabat struktural maupun pejabat eselon 4. Itu membantu di pengamanan karena kita tahu perbandingan pengamanan, regu pengamanan dengan warga binaan itu sangat jauh. Makanya setiap hari kita bantu dari staf membantu ke regu penjagaan. Kalau malam nanti dari petugas pejabat struktural maupun yang eselon 5, eselon 4 turun ke lapangan semua. Artinya semuanya Bapak libatkan. Betul. Bagian apapun itu, mau dia pembinaan kah, administrasi, semuanya saling bertanggung jawab di bidangnya masing-masing dan saling mendukung gitu ya Pak. Betul. Oke Bapak, selamat. Kami sangat bangga dengan Lapas Cibinong. Semoga bisa menginspirasi lapas-lapas lain ya Pak ya. Amin. Untuk mensupport Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, citra positif Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang paling utama lagi adalah Kementerian Hukum dan HAM pemerintah Indonesia. Sahabat Pemasyarakatan, demikian tadi touring kita di Lapas WBK WBBM Lapas Kelas 2A Cibinong. Semoga cerita kita hari ini menginspirasi seluruh jajaran pemasyarakatan khususnya, dan yang lebih penting lagi menjadi edukasi yang sangat penting bagi seluruh masyarakat bahwa lapas, warga binaan di lapas maupun di rutan tidak hanya diam, tapi juga mengikuti pembinaan, program pembinaan, kepribadian kemandirian untuk saatnya nanti kembali menjadi manusia mandiri kembali kepada masyarakat. Sahabat masyarakatan, demikian tadi touring kita di Lapas Kelas 2 Cibinong. Kita lanjutkan perjalanan kita di Tour de Prison edisi Bogoraya, Jawa Barat. Sahabat masyarakatan, sudah kita telusuri bersama geliat berenergi Lapas Cibinong. Semoga menjadi inspirasi ya. Tunggu perjalanan kita selanjutnya ya. Our traveling to Gunung Sindur.